Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon saya beberapa bulan yang lalu kecelakaan dan sekarang terbaring koma, belum sadarkan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kita berdua tinggal menanti hari H. Semua udah disebarkan tamu undangan. Apa sebaiknya saya menunggu calon saya bangun dan sadar dulu ya Ustadz? Tapi nanti semua yang udah masuk bakal hangus begitu aja. Uangnya, maksudnya semua uang yang masuk ini bakal hangus. Tapi apakah boleh kalau saya melangsungkan pernikahan dengan kondisi calon saya koma? Terus nanti sah nggak Ustadz kalau begitu? Nah ini Ustadz Maulana nih, tergantung calonnya cowok atau cewek nih? Kan pastinya cewek dia. Oh. Jadi mohon maaf, Astagfirullahaladzim, tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa pernikahan itu tidak boleh ada yang terzalimi, makanya tidak boleh ada paksaan. Kemudian tidak boleh karena terpaksa. Lagian juga mohon maaf, satu hal terzalimi ada yang dirugikan, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya niatnya karena apa? Dan ternyata bagusnya ini kalau dia menikahi, ini kan ada kejadian kan di film ayat-ayat cinta kan? Oh ini ceweknya yang ini. Ceweknya kan seperti itu. Dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan di masyarakat bisa jadi ada yang terjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat berarti niatnya bagus. Niatnya bagus. Lalu keyakinannya luar biasa. Insya Allah saya percaya. Lalu kalau kita ambil sisi baiknya, menikahi orang yang dalam koma berarti ketika dia sudah menikah dia bisa merawat pasangannya. Ya kalau itu yang laki-laki, yang komanya yang perempuan. Jadi dia bisa merawat, jadi sudah mahram. Jadi enaknya seperti itu supaya dia lebih leluasa untuk membantunya, untuk menemaninya. Jadi tidak ada yang namanya ibaratnya nauzubillah tanda kutip sesuatu yang mencurigakan atau yang membahayakan atau yang menyebabkan dia terjadinya sesuatu yang diharamkan karena berdua-dua. Tapi kalau seandainya yang komanya laki-laki nggak bisa, karena kan yang ijab kabul laki-laki. Iya, begitulah ya kira-kira. Ini takutnya tuh orang salah persepsi gitu. Yang pastinya laki-laki yang menikah kan. Iya benar. Yang dimaksud di sini yang dinikahi adalah yang koma. Yang koma. Kalau perempuan yang koma. Nah kalau koma laki-laki, mohon maaf jamaah, yang hijab kabulnya laki-laki nggak bisa, harus nunggu sampai sadar. Iya. Ya kalau misalnya dinikahi sambil koma nggak ngomong-ngomong hijab kabulnya, nggak, kita kan harus jelas secara hukum ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah kalau mau nikah itu bulannya tidak boleh pas sama nikahnya orang tua? Dan katanya kalau orang Jawa bilang hitung weton kelahiran. Dan apabila orang tuanya itu nikah 2 kali dan pas akad nikah itu sama bulannya dari salah satu pernikahan orang tuanya, apakah pernikahan anaknya akan ada permasalahan? Tolong penjelasannya Ustadz, Ustazah. Ini Ustazah Lulung deh, mohon izin penjelasannya. Silakan. Masya Allah, buat yang bertanya terima kasih ya. Jadi kalau kita ngomong pernikahan ini kan hukum asalnya adalah memang itu memberikan yang namanya kecukupan. Tapi ini ngomongin gimana nih kalau sama tanggalnya ada masalah begini-begini. Mungkin kalau ketika surat Al-Hujurat ayat 13 memang kita diciptakan oleh Allah berbeda suku, berbeda bangsa untuk saling mengenal. Nah mungkin bagaimana nih kita cara mengenal. Kalau kita pada adat ini, kita mungkin belum kenal dengan adat seperti itu. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ya tanggal apapun tadi ya, bulan apapun sudah nyatakan oleh guru kita tadi bahwa semua itu adalah bagus. Betul. Yang penting ada nggak biayanya kan begitu. Bener. Dan ternyata kalau ada perasaan, entah kalau misalnya kayak begini, nanti permasalahannya malah jadi nggak enak. Kayaknya takut nggak sakinah, nggak mau warohmah. Nah ini ada dalam hadis nyatakan ada salasu lazimatin li ummati. Ada 3 memang yang terjadi pada umatku, yaitu memang sudah kebiasaan. Satu adalah tatayur. Apa tatayur? Nanti kalau kamu nikah hari ini atau ini, nanti jadi sial. Kalau itu diyakini, takutnya tatayur. Apa? Atiaro syirkun. Tiaro adalah syirik. Jadi ketika kita menikah pun pada hari yang sama, itu Allah memberikan kita pertolongan. Tapi kalau ternyata ada mungkin kesulitan, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua jangan hasad, yang ketiga jangan suudzon. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Ya, makasih banyak. Tinggal pilih yang mana ya Kak Fadil ya. Benar. Gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kita mendengarkan muhasabah dan doa yang dibawakan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pernikahan adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernikahan sejatinya di dalam Al-Quran untuk mencari yang namanya sakinah, sakin, sakan, sukun, ya, adalah ketenangan yang kita cari. Maka ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kita menjalankannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi SAW, dan apa yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Waktu pernikahan yang paling tepat adalah ketika semuanya bersepakat. Sepakat sesuai dengan apa yang diinginkan calon mempelainya, sepakat dengan yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Jangan serta-merta menjadi seorang anak yang merasa sudah dewasa, sudah mempunyai pemikiran yang lebih luas daripada orang tua, sehingga menyakiti perasaan orang tuanya dengan mengatakan, ah itu mah hitung-hitungan mama aja, itu mah buruk sangkanya papa aja. Tidak seperti itu berbicara dengan kedua orang tua. Memang dalam Islam semua waktu adalah baik, namun termasuk waktu yang terbaik adalah ketika orang tua sudah merelakan kita untuk menikah. Maka meminta izin, meminta restu kedua orang tua adalah sesuatu yang sangat-sangat utama. Sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Karena pernikahan ini membutuhkan doa dari mereka semua. Doa daripada keempat orang tua. Calon orang tua dan calon mertua kita, orang tua dan calon mertua kita. Maka subhanallah, mintalah kelancaran dari mereka semua. Karena insya Allah waktu pernikahan yang paling baik adalah di mana kita sudah mampu. Dan Nabi SAW menginginkan kita untuk menyegerakannya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegera dalam kebaikan. Bukankah setan selalu untuk ingin menghalangi daripada sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita jalankan untuk dalam hal ibadah? Setan akan selalu menghalanginya. Maka Nabi menginginkan agar kita untuk segera bersegera. Jadi ketika kita sudah mendapatkan waktu yang terbaik, waktu yang disepakati, maka segeralah melangsungkan pernikahan tanpa menghitung-hitung lagi apa yang dikatakan A dan B dan C, karena ini adalah niatnya ibadah. Orang kalau mau ibadah gak ada lagi perlu untuk ditunda-tunda. Maka waktu terbaik untuk melangsungkan pernikahan adalah waktu di mana kita sudah mampu, waktu di mana kita sudah menemukan seseorang yang insya Allah akan mendukung ibadah kita. Nabi SAW menikah di bulan Syawal, Nabi SAW menikah di bulan Safar. Maka ini adalah waktu terbaik, menikah di hari Jumat, menikah di jam paginya, karena adalah doa Nabi SAW ketika di pagi hari untuk diberkahi sebuah pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahilah kepada kami pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina dan anak cucu keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sebagai penyejuk mata hati kami ya Allah, dan bantu kami untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Seandainya ada jamaah Islam itu indah yang sedang sulit, maka mudahkan urusannya ya Allah. Yang belum menikah maka mudahkan jodohnya yang saleh dan salihah untuknya ya Allah. Yang belum dikaruniakan keturunan maka karuniakan padanya keturunan yang saleh dan salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.